Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Dongeng Tengah Malam. Salam sehat buat semuanya. Salam damai sejahtera buat sedulurku semuanya. Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan selalu dijauhkan dari mara bahaya. Amin. Kali ini Dongeng Tengah Malam akan membawakan kiriman cerita dari Mbak Meila. Mbak Meila ini akan menceritakan saat beliaunya ini tinggal di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Tapi saat ini Mbak Meila memang tinggal di Banjarmasin ya, dan mau menceritakan pada waktu kedatangannya dulu ke Banjarmasin ini. Saat ini Mbak Mele sudah punya 3 orang anak ya, yang sudah besar ya. Yang pertama sudah kelas 3, ada yang SD kelas 5, dan yang paling kecil sudah kelas 3 ya. Alhamdulillah sempurna, sudah punya anak 3 ya. Dan Mbak Mela ini berasal dari Jogja. Nah, beliaunya ini akan bercerita pengalamannya sewaktu pertama kali pindah ke kota Banjarmasin ini. Tepatnya setelah Mbak Meila ini pindah dari hotel ke sebuah kos khusus karyawan bersama dengan anaknya yang pertama, sekitar bulan Maret tahun 2007. Dan waktu itu usia anaknya ini masih 15 bulan. Tapi sebelum melanjutkan ke ceritanya ya, saya ingatkan lagi untuk yang belum subscribe, monggo para sedulur di subscribe dulu, like-nya jangan lupa, dan komentarnya juga ditulis jangan lupa. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow Dongeng Tengah Malam supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Pak D. Alvan di Dongeng Tengah Malam ini. Baiklah, kita langsung ke ceritanya. Saat itu Mbak Meila baru saja mutasi ke kantor baru. Karenanya Mbak Meila terpaksa harus LDR dengan suaminya, long distance relationship ya, atau hubungan jarak jauh dengan suaminya. Makanya Mbak Meila ini pindah bersama anaknya yang pertama. Waktu itu anaknya ya cuma 1 aja waktu itu. Dan beliaunya ini pindah bersama dengan seorang ART ya, yang bernama Yuli, atau biasanya Mbak Meila memanggilnya ini Kak Yuli untuk membahasakan anaknya. Kos yang ditinggali Mbak Meila ini dimiliki oleh seorang pemborong dan memiliki 8 kamar kos. Sedikit gambaran tentang tempat kosnya ini ya. Ada 7 kamar kos, itu posisi pintunya berada di dalam rumah. Sedangkan kamar kos yang ditempati Mbak Meila ini berada di sisi luar, sehingga pintunya itu langsung menghadap keluar. Lah, rumah kos tersebut itu memiliki pagar di sekelilingnya. Kamar kos yang lain itu memiliki kamar mandi di dalam. Sedangkan kamar kos yang ditempati Mbak Meila ini kan memang sendiri ya. Pintunya itu kan menghadap keluar sini, yang lainnya kan ada di dalam. Nggak tahu penilaian, maksudnya waktu itu bikinnya gimana, kok ada 1 kamar yang tidak ada kamar mandi dalamnya yang ditempati Mbak Meila ini. Jadi kamar mandinya itu ada di luar, di samping kamar dan dekat dengan dapur. Sehingga apabila kalau mau ke kamar mandi itu harus keluar kamar dulu. Lah, di depan kamar itu tempat jemuran baju. Kebetulan
di kos tersebut mendapat fasilitas free laundry. Makanya ada tempat jemuran khusus untuk menjemur baju-baju yang habis di laundry dari fasilitas tempat kosnya itu. Itu tadi gambaran tentang tempat kosnya ya. Di hari pertama Mbak Maila dan keluarga dan ART-nya tinggal di rumah kos tersebut, itu nggak ada sesuatu yang mengganggu. Akan tetapi karena Mbak Maila dari kecil memang terbiasa melihat makhluk astral, semua tampak biasa di pandangan matanya Mbak Maila ini. Masih di hari yang sama ya, hari pertama ya. Malam itu Mbak Maila ingin ke kamar mandi. Sehingga otomatis kan harus keluar kamar dulu. Lah, pada waktu keluar kamar itu Mbak Maila itu melihat ada sosok Mbak K itu berada di tempat jemuran baju dengan posisi membelakangi Mbak Maila ini. Tentu saja Mbak Maila kan hanya diem aja dan tetap melanjutkan ke kamar mandi. Setelah selesai, Mbak Maila kan masuk dan tidur bersama dengan anaknya dan ART-nya tersebut. Lah melihat hal tersebut Mbak Ella hanya bisa berdoa supaya anaknya dan Kak Yuli ini nggak melihat, karena mungkin aja Mbak K ini hanya menampakkan diri ya untuk berkenalan dengan Mbak Mela ini. Makanya Mbak Mela nggak menceritakan kepada Kak Yuli supaya apa? Supaya nggak takut ketika ditinggal ke kantor untuk menjaga anaknya ini. Itu adalah hari pertama Mbak Maila menempati tempat kos barunya itu. Dan hari berikutnya ternyata mulailah ada mungkin ya gesekan atau apa ya, karena memang Mbak Maila kan punya sensitivitas terhadap makhluk-makhluk astral ya. Pada malam hari Mbak Maila ini mulai merasakan ada gangguan-gangguan, suara-suara aneh. Itu seperti orang berbincang rame-rame ya di luar kamarnya. Akan tetapi pada waktu dilihat keluar itu gak ada apa-apa. Semuanya tampak biasa-biasa, nggak ada kegiatan orang atau apa, nggak ada sama sekali. Pikir Mbak Maila ya sudahlah, berarti Mbak Maila sudah bisa merasakan bahwa makhluk di situ itu ternyata mulai menampakkan eksistensinya. Sebenarnya kalau menurut Mbak Lia beliau hanya aja yang mendengar, itu nggak masalah. Tetapi yang terjadi lain. Jadi pada malam itu sekitar pukul 12 malam ya, dini hari ya, anaknya Mbak Maila ini mulai menangis dan menjerit dengan menunjuk ke atas, lalu bilang, "Apa itu, Ma? Apa itu, Ma?" Itu secara berulang-ulang. Otomatis Mbak Maila pun melihat ke atas, dan yang dilihat Mbak Maila adalah di atas itu terlihat ada makhluk yang sangat mengerikan itu berada di plafon kamarnya, dan posisinya itu terbang berpindah-pindah sambil menyeringai, dan rambutnya itu yang panjang itu menempel ke plafon dengan mata yang merah dan memiliki taring memandang ke arah yang ditunjukkan anaknya itu. Melihat itu Mbak Maila hanya bisa membacakan ayat suci Al-Quran sebisanya yang dihafal lah ya. Bahkan juga sampai dibacakan ayat kursi juga. Setelah dibaca-bacakan itu, alhamdulillah tangis anaknya itu mereda, tangis ketakutannya itu loh, itu mereda. Otomatis malam itu ya Mbak Maila dan ART-nya ya itu nggak bisa tidur karena teriakan dan tangis anaknya itu, hingga waktu subuh menjelang dan adzan berkumandang barulah
tangis anaknya itu reda. Karena anaknya juga baru bisa tidur. Bahkan Mbak Mela dan Kak Yuli itu juga sempat terlelap sehabis sholat subuh itu. Pagainya seperti orang kebanyakan ya, Mbak Mela pun pergi ke kantor. Dan sampai siang hari itu nggak terjadi apa-apa. Tetapi malam harinya gangguan itu datang lagi. Bahkan nggak hanya hari kedua sampai hari ketiga, dan itu berturut-turut sampai 4 hari itu gangguan itu datang terus. Sampai akhirnya Mbak Mela ini menelpon keluarga jauhnya yang tinggal di kota ini untuk datang membantu Mbak Mela dan keluarganya ini. Kebetulan beliaunya ini dipanggil Mbak Mela ini Pak D juga. Karena memang masih keluarga besan dari Mbak ya, dari pihak bapaknya Mbak Mela ini. Alhamdulillah kebetulan Pak D ini kan juga sering membantu mengatasi masalah seperti yang Mbak Mela ini alami. Dan orang-orang sini bilang bahwa itu sebutannya itu kepidaraan atau gangguan makhluk halus biasa yang biasa dialami oleh anak-anak ataupun orang tua yang istilahnya itu lemah bulu katanya. Nah, akhirnya beliau pun membacakan ayat-ayat pada air putih ya, dan diminumkan kepada anaknya Mbak Mela ini dan juga Mbak Yuli ya, ART-nya ini. Kata Pak D, mereka ini mengajak kenalan. Tetapi karena Mbak Mela ini termasuk bukan orang yang penakut ya, makanya anaknya lah yang diganggu. Dan alhamdulillah ya, semenjak saat itu setelah didoakan sama Pak D itu sudah nggak ada gangguan lagi, nggak terjadi apa-apa lagi seperti sebelumnya ya. Anaknya suka menangis melihat sosok penampakan dan sebagainya, itu sudah nggak ada lagi. Dan Mbak Mela itu tinggal di kos itu ya kira-kira sekitar 1 bulan lah. Dan akhirnya Mbak Mela pindah ke sebuah rumah kontrakan. Ya alhamdulillah lah, nggak sampai terjadi apa-apa sama anaknya Mbak Mela ya, dan juga Kak Yuli ya yang membantu Mbak Mela ini. Itu tadi cerita tentang kos karyawan ya saat pertama kali pindah ke kota Banjarmasin ini. Selanjutnya kata Mbak Mela ya, insya Allah beliau akan menceritakan kisahnya yang lain sewaktu masih tinggal di Jogja dan Pontianak, serta saat menghuni rumah baru di Banjarmasin setelah sempat 3 tahun tuh mengontrak rumah. Jadi ditunggu Mbak Mela ya untuk cerita menempati rumah baru. Berarti di rumah kontrakannya mungkin alhamdulillah nggak ada gangguan-gangguan ya, karena Mbak Mela langsung mau menceritakan tentang menempati rumah barunya dan juga di tempat-tempat lain yang pernah disinggahi sama Mbak Mela ini ya. Di akhir kata Mbak Mela menyampaikan juga ya, semoga dengan cerita ini ya, pengalaman dari Mbak Mela ini semoga bisa diambil hikmahnya. Seperti Mbak Mela memang nggak perlu merasa takut ya. Mbak Mela juga nggak merasa takut dengan kehadiran mereka, karena memang dunianya akan berbeda. Sekali lagi terima kasih Mbak Mela atas kiriman ceritanya. Ditunggu cerita berikutnya untuk berbagi pengalaman di Dongeng Tengah Malam ini. Dan untuk sedulur semua, terima kasih juga sudah setia mendengarkan cerita dari Pak D Alvan ya. Cerita pengalaman dari sedulur semua. Dan kalau ada yang mau berbagi cerita juga monggo, bisa via email. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com.
silahkan dikirim ke alamat email tersebut. Nanti kita bisa berbagi cerita di sini tentang pengalaman. Mungkin aja pengalamannya itu sama, tetapi kan mesti ada perbedaan. Dalam artian perbedaan dari sudut pandangnya, dari masing-masing pengalamannya nanti. Baiklah, terima kasih semuanya. Sebelum saya akhiri, yang belum subscribe saya ingatkan lagi, monggo di subscribe dulu yang di Spotify, monggo di follow dulu supaya tetap bisa mengikuti kita dari Dongeng Tengah Malam. Sekali lagi terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.